Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K di tahun 2024. Yang mana di sini baru saja teman-teman ya ada kabar gembira perihal P1, kabar gembira untuk P1 P2 prioritas penuntasan P3K 2024, tetapi di sini ada informasi juga yang mengatakan guru P3 juga minta keadilan ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa THK 2 kategori 2 atau kita kenal kalau di guru itu adalah P2 memang menjadi sasaran target penuntasan pemerintah di tahun 2024 ini. Yang mana THK 2 kategori 2 atau P2 ini memang sudah terdata di database teman-teman. Berarti ini masuk dalam kategori guru honorer yang pengabdiannya sudah lama dan mungkin saja usianya juga sudah lama dan memang terdata di database BKN. Sedangkan P1 ini adalah guru honorer yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. P1 P2 ini memang menjadi ya rahasia umum, memang menjadi sasaran penuntasan di P3K Guru 2024. Cuman di sini ada juga semacam protes lah teman-teman ya dari guru P3 yang juga minta keadilan teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Oke teman-teman ya, di sini kita coba bahas ya. Di sini ada informasi dari jpnn.com. Di sini dibahasakan formasi P3K ya, formasi P3K 2024 condong ke P1 dan P2. Di sini ada tambahan guru P3 minta keadilan ya. Jadi kalau kita artikan bahasa dari artikel resmi ini, di sini memang dikatakan bahwa sepertinya untuk formasi P3K 2024 itu sangat memprioritaskan ya untuk menuntaskan guru P1 dan guru P2. Nah, bagaimana dengan guru P3 teman-teman ya, yang mana jumlah dari guru P3 ini lumayan banyak teman-teman ya. Oke, kita langsung saja di jpnn.com Jakarta. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya formasi P3K 2024 condong ke P1 dan P2 teman-teman ya. Nah, jadi kalau dikatakan condong berarti lebih memprioritaskan P1 dan P2. Apalagi beberapa kali memang THK 2 kategori 2 X THK 2 ini memang menjadi sorotan pemerintah yang masih banyak tersisa ya. Itulah nantinya yang akan coba dituntaskan di tahun 2024 ini. Apalagi P1 yang memang sudah tanpa tes nanti di P3K Guru 2024. Nah, kalau P3 ini memang masih dites teman-teman ya. Nah, guru P3 pun meminta keadilan. P1 merupakan prioritas 1 yang mana gurunya lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kemudian P2 adalah guru honorer K2 yang menjadi prioritas kedua. Kemudian P3 merupakan guru honorer negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, itu menjadi prioritas ketiga. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kalau menjadi prioritas ketiga ya itu lagi teman-teman ya, bakal menjadi prioritas untuk dituntaskan urutan ketiga setelah P1 dan juga P2 pastinya teman-teman ya. Yang mana di sini diberitakan Dendi Nurwega, yang mana Dendi Nurwega ini adalah guru ASN P3K, itu mengaku menerima banyak keluhan dari P3. Mereka merasa dianaktirikan karena pemerintah hanya fokus kepada P1 dan juga P2. Yang mana Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemdikbudristek pun menargetkan 12 ribuan P1 itu akan dituntaskan dalam seleksi P3K 2024. Alhamdulillah ya. Jadi selamat untuk teman-teman yang masuk dalam kategori P1. Kenapa? Teman-teman yang masuk dalam kategori P1 ini yang jumlahnya itu sekitar berapa teman-teman ya, 12 ribuan ya. Ini yang 12 ribuan ini akan menjadi prioritas untuk dituntaskan teman-teman ya dalam seleksi P3K 2024 ya. Alhamdulillah ya. Tentunya bagi teman-teman yang merasa P1, tinggal ya berharap ya, mudah-mudahan saja di masing-masing instansinya, masing-masing daerahnya
ada lowongan formasi yang linear dengan ijazah teman-teman. Karena untuk 12.000 P1 ini tentunya nanti sudah tidak mengikuti tes lagi teman-teman ya. Oke, jadi 12.000 P1 ini insya Allah teman-teman ya akan dituntaskan dalam seleksi P3K 2024. Kemudian Pak Wega Sapan akrabnya mengatakan P1 memang perlu dituntaskan, namun P3 seharusnya diperhatikan juga karena mereka merupakan guru honorer yang mengabdi bertahun-tahun di sekolah negeri. Betul sekali ya, guru P3 ini kan adalah guru honorer negeri yang masuk di Dapodik dan sudah mengabdi di atas 3 tahun. Berarti kemungkinan besar ada P3 yang masa pengabdiannya itu sama dengan P2 teman-teman. Cuman kebetulan mereka kemarin tidak terdata masuk di database BKN. Nah, makanya mereka tidak mengantongi status sebagai kategori 2 sehingga tidak bisa menjadi P2 teman-teman. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan bahwa P3 ini itu juga perlu mendapat perhatian karena mereka memiliki pengabdian yang sangat lama, dan saya sangat yakin ya P3 ini juga kemungkinan besar akan dituntaskan di tahun 2024-2025 teman-teman ya. Kenapa? Karena itu menurut apa namanya teman-teman ya, menurut Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang mana pemerintah daerah itu diberikan tenggat waktu ya teman-teman sekitar Desember 2024 untuk melakukan yang namanya penataan honorer. Nah, penataan honorer itu berarti penuntasan honorer menjadi ASN ya, baik P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Jadi P3 ini masuk dalam golongan P3K penuh waktu. Mudah-mudahan saja P3 juga ya. Apalagi nantinya menurut Prof Nunuk untuk P3 ini kembali tesnya nanti itu adalah SJT sama dengan P3K 2023 kemarin. Jadi bagi P3 tenang saja, yang harus diharapkan oleh pelamar P3 itu formasinya. Kalau formasinya banyak di daerahnya, maka peluang untuk P3 diangkat menjadi ASN P3K itu terbuka lebar. Kenapa? Karena bermula dari 2021, 2022, 2023 salah satu kendala yang menyebabkan kenapa banyak guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi ASN itu terkendala di bagian formasi. Nah, di 2024 ini juga Kemendikbudristek itu sudah menyediakan sekitar 419.000 formasi. Nah, ini kalau bisa dipenuhi oleh Pemda itu lebih dari cukup untuk menuntaskan P1, P2, P3 dan bahkan juga P4 teman-teman ya. Oke. Nah, kalau P1 ini kan ada guru honorer negerinya dan swasta ya. Nah, P3 murni guru negeri dan menempati sekolah induk negeri, kata Pak Wega kepada JPNN. Dia berharap pemerintah pusat dan daerah tidak mengabaikan guru P3 yang sampai saat ini masih belum jadi prioritas. Sementara itu Saiful Majid, guru pendidikan agama dan budi pekerti SMA 1 Cipatuja mengungkapkan bagaimana perasaan ketika 3 tahun berturut-turut tidak terakomodasi lantaran berstatus P3. Nah, guru honorer negeri yang sudah mengikuti tes P3K 2021 ini selalu gagal teman-teman ya masuk nominasi karena Pemda hanya fokus ya kepada P1 dan P2. Jadi memang tidak bisa dipungkiri P1 P2 ini memang menjadi prioritas utama. Setelah itu barulah P3 teman-teman ya. Jadi intinya kalau P3 ingin diangkat menjadi ASN itu tergantung dari berapa jumlah formasi yang diusulkan Pemda untuk mengakomodir P1 P2 dulu. Sisanya nanti itu diperuntukkan untuk P3 karena tetap berlaku urutan prioritas P1, P2, P3 dan juga pelamar umum teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.